Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ditya Tampati, NIM 1810511046, ingin mempresentasikan tentang PPT saya yang berjudul Pola Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor satu ya. Di sini saya menjelaskan tentang pola komunikasi dari Laswell. Ya, menurut Laswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikat yang menimbulkan efek tertentu. Pola komunikasi memiliki 5 elemen, yaitu 1. Wu atau komunikator sebagai sumber yang mengirimkan pesan. Dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi atau disebut sender atau ya bisa kita lihat pengirimnya gitu. Nomor 2, say atau what, merujuk pada isi pesan. Elemen ini terkait dengan studi media. Say menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikat atau penerima dari komunikator, sumber atau isi formasi. Nah, nomor 2 ini berisi tentang dari isi dari penyampaian pesan itu. Nah, nomor 3, in which channel, merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Saluran atau media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator, sumber kepada komunikat atau penerima, baik secara langsung, tatap muka maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Nah, pasti. Dan nomor 4 ini to whom, siapa atau penerimanya. Seseorang, yaitu seseorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Nah, yang kelima ini with what effect atau dampak atau efeknya. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikat atau penerima setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Nah itu nomor satu, pengertian teori dari Laswell. Nah yang kedua, pola komunikasi oleh Shannon. Model Shannon ini dikemukakan oleh Claude Shannon pada tahun 1949. Model komunikasi ini sering disebut juga sebagai model matematis yang memiliki pengaruh kuat atas model dan teori komunikasi lainnya. Model komunikasi ini menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan. Komunikasi ini terdapat 5 elemen juga, yaitu 1. Information source adalah yang memproduksi pesan. Kedua, transmitter yang menyediakan pesan dalam bentuk sinyal. Nah, yang ketiga, channel adalah saluran pesan. Yang keempat, receiver adalah pihak yang menguraikan pesan dari sinyal. Nah, yang kelima, destination adalah di mana pesan tersebut sampai. Nah, selanjutnya ini nomor 3, saya di sini akan menjelaskan model komunikasi dari Berlow. Model komunikasi Berlow atau model SMCR ini salah satu jenis model komunikasi linear yang terdiri dari berbagai komponen yang meliputi sumber atau pengirim pesan atau source atau sender, dan pesan yaitu message, saluran yaitu channel, dan penerima pesan yaitu receiver. Kemudian source atau sender adalah awal dari terjadinya komunikasi yang memiliki beberapa komponen atau elemen yaitu sikap, keterampilan, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Message atau pesan merupakan sebuah produk fisik dari pengirim pesan yang berupa isi pesan tersebut. Nah, sedangkan channel atau saluran komunikasi merujuk pada bagian informasi dikirimkan kepada penerima pesan agar dapat dievaluasi. Sementara receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menjadi sasaran pesan dan bertanggung jawab dalam menerima informasi dan menciptakan respon atau tanggapan. Selanjutnya di sini pengertian tentang pola komunikasi Scrum. Scrum membuat suatu model komunikasi dua arah. Model komunikasi ini memperlihatkan peranan pengalaman dalam proses komunikasi. Pentingnya feedback adalah salah satu cara untuk mengatasi gangguan atau noise. Terdapat 3 model komunikasi menurut Scrum, yakni 1. Model komunikasi Scrum pertama yaitu pengirim pesan, selanjutnya ke penerima pesan di awal tahun 1940-an yang didasarkan pada teori peluru atau teori jarum hipodermik
dan merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa. Nah, yang kedua, model komunikasi Scrum kedua yaitu pengirim pesan, kemudian pesan, kemudian penerima pesan. Yang ketiga, model komunikasi Scrum yang ketiga yaitu pengirim pesan, kemudian saluran atau media, kemudian penerima pesan. Model komunikasi ini kemudian dikembangkan menjadi pengirim pesan, menjadi selanjutnya ke pesan, selanjutnya ke saluran, selanjutnya ke penerima pesan. Nah, terakhir itu ke efek seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya menjelaskan tentang model komunikasi Salier. Model komunikasi Salier di sini memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal. Menurut Salier, pengirim pesan mempunyai 4 peranan, yaitu menentukan arti apa yang dikomunikasikan, menyampaikan arti ke dalam suatu pesan, mengirimkan pesan, dan mengamati, serta bereaksi terhadap respon dari penerima pesan. Nah, model Salier ini juga mementingkan faktor lingkungan dalam proses komunikasi yang dapat mempengaruhi hakikat dan kualitas dalam komunikasi. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan hubungan model komunikasi tersebut dengan kebijakan pemerintah di Indonesia dengan adanya wabah atau pandemik COVID-19 ini. Dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan khusus. Dalam proses penyampaian kebijakan, pemerintah Indonesia memiliki hubungan dengan model komunikasi Laswell. Nah, lebih condongnya kepada komunikasinya Laswell. Seperti itu yang bisa saya jelaskan di sini, yaitu satu, di sini presiden berperan sebagai sender, yakni yang menyampaikan informasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, yang kedua, what. What itu kan isi pesan dari jadi isi pesan dari pemerintah ini adalah kebijakan dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah dan melakukan social distancing. Sebagai langkah selanjutnya memakai masker jika harus bepergian kemana dan pemberlakuan PSBB di berbagai kota yang terdampak COVID-19 tersebut. Nah, nomor 3 ini in-which atau channel. Pemerintah menggunakan seperti media televisi, koran, berita online, dan lain-lain seperti ya banyaklah seperti berita di TV, sosial media, Instagram, Facebook. Di sana kan banyak seperti menyebarkan komunikasi seperti lewat itu pemerintah melalui hal-hal seperti itu atau alat-alat penyampaian pesannya seperti itu. Nah, yang keempat, to warm. Penerimanya adalah seluruh masyarakat tentunya di Indonesia. Nah, nomor 5, with what effect. Nah, efeknya apa seperti itu? Bisa kita lihat berkurangnya jumlah pasien corona dan memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut di Indonesia. Jadi efeknya ini diharapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemutus mata rantai atas penyebaran virus corona ini. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.